Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi ke channel Mami Yeskel. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang suami warga negara Indonesia ketika kali pertama dia menghantar istrinya bersalin di rumah sakit ataupun di hospital. Di dalam sang suami merasa gembira sebab mau meminang, menimang ataupun mau mendapatkan cahaya mata untuk kali yang pertama, anak pertama di tahun 2010. Di dalam kegembiraan dia sebenarnya ada terselip rasa takut, ada terselip rasa cemas. Mau tahu sebabnya apa? Simak videonya. Hai semuanya. Sebelum meneruskan untuk menonton, jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel Mami Yeskel. Terima kasih. Jadi ketika kali pertama, waktu suami sudah tahu hari saya mau melahirkan, dia sudah cemas sebenarnya, dia sudah takut, dia sudah rasa khawatir ya. Tapi sebelum kita lanjut ke saat saya mau melahirkan, ada beberapa perkara yang dia merasa, wow, Malaysia ini bagus, wow, Malaysia ini indah, wow, Malaysia ini dan sebagainya. Sampai dia pun mau berterima kasih kepada kerajaan Malaysia di ketika itu. Sebab apa? Pertama, kalau di Malaysia, mungkin di tempat lain pun sama lah ya, di Indonesia pun sama mungkin ya. Jadi setiap ibu hamil yang sudah register di klinik ataupun di tempat hospital, tempat orang check up hamil, jadi kita tuh every month ataupun setiap bulan akan pergi check up. Jadi ketika kita pergi check up, itu tidak ada bayaran. 1 sen pun tidak ada bayaran. Jadi free. Free. Jadi waktu itu suami merasa, hah, tidak ada bayaran. Kalau di Indonesia setiap kali pergi itu pasti ada bayaran. Itulah salah satu keistimewaan atau yang membuatkan dia rasa terkejut betapa bagusnya di Malaysia. Itu yang pertama. Tapi check up nggak pernah diantar? Iya betul. Waktu saya hamil dari bulan kedua, ketiga dan seterusnya, kalau saya pergi check up itu saya sendiri drive pergi klinik ya. Sebab waktu itu dia tidak boleh ambil cuti sebab dia pun kerja makan gaji ya, sangat sibuk di kilang waktu itu. Jadi dia tidak ada kesempatan untuk hantar saya, jadi saya yang pergi sendiri sampai usia 9 bulan mengandung, tunggu hari pun saya pergi sendiri ya, begitulah ceritanya. Oke, jadi sekarang kita dengarkan bagaimana pendapatnya tentang Malaysia ataupun bagaimana reaksi dia ketika tahu biaya hospital saya sekian. Ya, ceritanya waktu tahun 2010 sekitar bulan 4 lah, sebelum anak pertama kami lahir di YSKL. Jadi bulan 4, dari gaji bulan 4 dan bulan 5 saya sudah standby mempersiapkan untuk menyisihkan untuk biaya kelahiran anak pertama. Jadi singkat ceritanya, di situ sehabis Judith lepas melahirkan dari rumah sakit, dari hospital, sebelum keluar saya terima bill untuk membuat bayaran semua. Jadi saya pergi ke counter, ke kasir pembayaran. Saya lihat, saya baca satu persatu biaya untuk cost operasional untuk di hospital. Waktu itu terkejut saya, sangat murah. Ternyata hanya 59 ringgit, tidak sampai 60 ringgit. Jadi itu pengalaman saya yang sangat saya boleh terkejut, karena yang saya tahu di Indonesia biaya untuk kelahiran itu sangat mahal. Dari pengalaman dari adik-adik saya yang ada di Indonesia waktu saya masih sama-sama di keluarga di Indonesia, mereka kosnya tinggi. Jadi ini pengalaman pertama, first experience untuk saya bahwa melahirkan di Malaysia sangat murah. Nah, di situ saya bersyukur pada Tuhan, dan tentunya saya berterima kasih juga dengan kerajaan Malaysia. Ternyata subsidi untuk hospital di warga negara yang masuk di hospital di Malaysia memang sangat sangat dijaga warga negaranya. Di Malaysia itu sangat murah dan berpatutan. Nah, terus apalagi yang indahnya waktu itu kan saya melahirkan di hospital Selayang ya, di hospital Selayang. Selamat ya.
di Selangor. Jadi nurse-nya apa ya, nurse perawatnya tuh sungguh bagus sekali. Sampai salin baju kan, kalau wanita habis bersalin kan banyak yang mau ditukar, pun dia bantu saya tukar. Jadi mereka tuh tidak rasa geli, tidak rasa tidak marah-marah, tidak seperti yang saya dengar sebelum saya ke hospital. Mereka bilang hati-hati kamu, nanti perawatnya tuh marah-marah, galak. Waktu saya sampai sana ternyata tidak, mereka semua bagus, sangat friendly. Jadi saya pun merasa terhibur lah ya. Sudahlah murah, perawat dokternya bagus, terus tempat kami tidur pun bagus. Apalagi saya ketika itu sebelum melahirkan saya sudah 2 malam. Setelah melahirkan tuh 3 malam kalau tidak salah. Jadi total harinya tuh 5 hari di rumah sakit. 5 hari di rumah sakit hanya bayar 50 lebih saja. Kenapa saya boleh 5 hari? Sebab saya ada sedikit komplikasi dari dipanggil. Sebab waktu itu bayi saya besar, terus saya harus tambah darah lagi 2 paket ya, seperti yang kamu lihat sekarang ini ada memang tertera. Memang dinyatakan saya harus tambah darah, kalau tidak bisa mengancam nyawa saya. Yang satunya lagi saya ada ambil suntikan epidural. Jadi nurse bagi tahu kalau epidural di hospital swasta itu lebih kurang Rp800 satu suntikan. Jadi saya pun rasa bersyukur sangat sebab saya dirawat di Malaysia, free epidural. Jadi selain check up bulanan tanpa biaya, melahirkan murah, terus nurse-nya juga bagus. Yang selebihnya adalah kan saya 3 hari di hospital Selayang setelah melahirkan. Jadi yang mandikan bayi itu bukan saya, perawatnya. Jadi setiap pagi itu ada jam-jam, kalau sudah jam 7 setiap bayi di dalam itu dimandikan ikut giliran. Jadi saya merasa leganya, senangnya di sini sebab ada yang mandikan. Waktu itu orang tua saya semua ada di Sabah, Borneo, di Malaysia. Ya, di timur Malaysia kan? Yeah. Nah, Sabah itu di timur Malaysia. Satu pulau dengan Kalimantan. Ya, jadi orang tua saya di sana belum datang, dan yang buat dia terperanjat lagi selain kos-kosan ini adalah dia boleh nampak dengan mata sendiri anak dia lahir ya, sebab waktu itu di Selayang bukan wajib lah, tapi dibenarkan suami atau sang ayah masuk melihat proses kelahiran anak dia. Jadi sebelum dia masuk pun nurse sudah tanya, kamu adakah akan hitam atau kamu akan takut tengok darah kamu di dalam kan? Tapi dia masuk juga, dua anak pun dia ikut malam. Ya itu syukurnya, jadi saya pun diberi kekuatan. Ya dia support saya waktu itu ya, apalagi yang anak pertama tuh terlalu sukar bagi saya waktu itu. Jadi hanya begitu saja perkongsian dari kami berdua tentang keindahan Malaysia, tentang bagaimana jika pasangan salah satu suami istri adalah warga negara asing yang tinggal di Malaysia. Jadi untuk rekan-rekan di luar, kalau ada yang mau bertanya bagaimana proses perkawinan antara dua negara, boleh DM saya atau tinggalkan komen di bawah, atau DM di IG saya, Instagram saya itu seperti di atas. Saya akan kasih tahu apa persyaratan untuk bernikah dengan orang luar dan bagaimana mendaftar perkawinan, atau apa yang perlu dibuat kalau misalnya mendapatkan pasangan orang Malaysia. Sekian dulu perkongsian kami tentang melahirkan di Malaysia. Kami sangat berterima kasih kepada Kerajaan Malaysia yang sudah memberi support, yang sudah memberi subsidi kepada warga negara Malaysia. Jadi jumpa